Ketika saya menjalankan sesuatu, perbuatan ini Allah ridho apa Allah murka? Maka untuk orang yang beriman, baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah konsep kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Qala Allah subhanahu wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita semua dan Anda semua adalah satu. Bahwa kalau kita sebagai umat Rasul, kita harus mengetahui sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini, karena akan ada korelasinya di akhirat nanti. Bahwa kita harus mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini apa. Apakah untuk mencari harta benda semata? Apakah untuk mencari pendidikan setinggi-tingginya? Akan mencari popularitas dan seterusnya? Kalau pertanyaan apa? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menghambakan diri kepadaku, kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah lil ibadah. Menghambakan sepenuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi seorang pedagang tapi tunduk kepada Allah. Bisa menjadi seorang pengajar tunduk kepada Allah. Menjadi supir angkot tunduk kepada Allah. Tukang becak tunduk kepada Allah. Menjadi siapapun dan menjadi apapun, tujuannya hanya satu, dalam rangka untuk memiliki ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita menjalankan titah perintah sholat 5 waktu, menjalankan ibadah-ibadah nawafil yang lainnya, maka pada saat kita tunaikan semua itu, kita sedang melaksanakan, sedang menjalankan satu di antara titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seseorang mengetahui tujuan hidupnya, mesti dia akan bergerak kemanapun, berjalan kemanapun, melangkah kemanapun, maka hanya satu hal yang dia ingat. Kira-kira kalau saya melangkah ini akan mendapatkan nilai pahala atau tidak? Ketika saya menjalankan sesuatu, perbuatan ini Allah ridho apa Allah murka? Maka untuk orang yang beriman, baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah konsep kepada kita. Idza aradta an taf'ala amrun fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Maka jika kamu ingin melakukan sekecil apapun perbuatan, renungkanlah akibatnya. Fa in kana khairan famdi. Kalau seandainya bagus, famdi, langsungkan. Tapi wa in kana syarran fantahi. Jika buruk, tinggalkan. Ini adalah merupakan sebuah konsep yang harus kita tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah panduan dan tuntunan agar kita selamat, sehingga dikatakan oleh Quran, waqsid fi masyik. Harus bertujuan kamu dalam melangkah, harus punya tujuan kamu dalam menjalankan segala sesuatu apapun, tapi timbang-timbanglah efek dari apa yang akan kita lakukan. Jika baik, lanjutkan. Jika buruk, tinggalkan. Maka jika ini kita jadikan sebagai sebuah konsep untuk kita melangkah dalam kehidupan, pastilah kita akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit umat Islam yang mengaku mereka adalah sebagai umat Rasulullah SAW, tapi mereka jauh dari tuntunan Islam, jauh dari syariat Islam. Bahkan tidak sedikit mereka orang yang berani menantang dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak usah nunggu nanti di akhirat, di dunia pun dia akan mendapatkan efek. Apa efek yang akan dirasakan? Yang akan dirasakan efeknya tidak lain adalah bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan hati. Kenapa demikian? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang mendekati Allah Subhanahu wa taala, melakukan approach personal kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, pasti akan terjadi sebuah ketenangan dalam hati. Jika jauh manusia dari penciptanya, maka yang ada adalah galau, gundah,
gelisah tanpa bersunda. Oleh karena itu, marilah di sisa umur kita ini, kita jalankan apa yang Allah mau, yang Rasul mau. Kita tinggalkan apa yang Allah tidak mau dan Rasul pun tidak mau. Maka inilah yang akan menghantarkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.